Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Baik, untuk materi kita ya, pertemuan ketiga ya. PowerPoint-nya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Pembahasan kita terkait tentang dasar-dasar proses manufaktur modern ya. Jadi perkembangan dari proses manufaktur itu ya dimulai dari sekitar tahun 1980-an ya, mana terjadinya perang sipil ya di Amerika. Nah, jadi eksperimen ya pertama dalam proses manufaktur itu dibuat oleh Fred W. Taylor ya, pengembangan proses manufaktur. Nah, pemilihan mesin ataupun proses manufaktur itu menghasilkan beberapa produk ya, yang merupakan pengetahuan kita tentang metode proses manufaktur ya. Nah, faktor-faktor yang kita pertimbangkan dalam pemilihan proses manufaktur disebut di sini meliputi dari sisi jumlah produk ya, kemudian kualitas produk, keterbatasan yang ada ya. Proses manufaktur ya, ini merupakan suatu proses ya, pembuatan benda kerja dari bahan baku sampai ke barang jadi atau setengah jadi ya. Nah, kemudian ketergantungan kita cara membuat proses manufaktur itu tergantung pada jumlah produk yang dibuat. Nah, itu akan mempengaruhi pemilihan proses pembuatannya ya, belum produksi dijalankan. Kemudian kedua, kualitas produk ya yang ditentukan oleh fungsi dari komponen tersebut ya. Kemudian ketiga, fasilitas produksi yang dimiliki ya, yang dapat kita gunakan sebagai pertimbangan segi kualitas dan kuantitas produksi. Keempat, penyeragaman ya, standarisasi, sama itu pada produk ya, yang merupakan komponen atau elemen umum dari suatu mesin ya. Nah, dasar-dasar dari proses manufaktur itu dapat kita kelompokkan ya, dapat dikelompokkan menjadi 6. Itu ada proses pemesinan, proses pengecoran, penyambungan, pembentukan, perlakuan fisik, serta penyelesaian atau pengerjaan akhir ya. Nah, proses pemesinan di sini, proses pemesinan logam ini merupakan proses pembuatan yang menggunakan mesin-mesin perkakas potong ya, di mana perkakas potong ini dibuat dari bahan yang lebih keras daripada logam yang akan dipotong. Misalnya contoh mesin bubut, mesin scrap, drill ya. Dalam proses dari pemesinan logam ya, proses pemotongannya itu ada proses scrap, bubut, gurdi, paste sama gerinda ya. Nah, jadi ya proses pemotongannya berbeda dengan proses pemotongan non-konvensional karena perbedaannya dari proses pemotongan secara abrasi, secara reaksi kimia, juga secara erosi kimia elektrik, serta secara erosi loncatan listrik ya. Proses pengecoran ini merupakan proses pembuatan ya yang pada dasarnya itu mengubah bentuk logam dengan cara mencairkan logam, kemudian dimasukkan dalam suatu cetakan dengan dituangkan ataupun dengan ditekan. Jadi cetakan logam cair ini dia akan membeku dan menyusut ya. Pada bahan cetakan atau cara penuangannya, maka proses pengecorannya itu dapat dibedakan. Pertama, proses pengecoran dengan pasir ya sebagai bahan cetakan. Kemudian kedua, proses pengecoran sentrifugal. Ketiga, proses pengecoran dengan cetakan permanen.
Keempat, proses pengecoran cetak tekan. Kelima, proses pengecoran dengan pola hilang ya. Kemudian ketiga, proses penyambungan. Nah, proses penyambungan ini sering kita artikan sebagai pengelasan ya. Tapi sebenarnya ya, pengelasan itu merupakan bagian dari proses penyambungan ya. Karena pada proses penyambungan ini dilakukan tanpa atau dengan mencairkan logam yang disambung ya, dengan atau tanpa logam pengisi. Misalnya dari sisi pada saat kita menyolder, pada saat kita melakukan pengelasan ya. Kemudian keempat adalah proses pembentukan ya. Proses pembentukan ya, proses pembuatan yang pada dasarnya itu dilakukan dengan memberikan gaya luar ya, misalnya menekan, menarik ya. Jadi kondisi pertama proses pengerjaan panasnya dan terakhir disebut dengan proses pengerjaan ya, dingin ya. Proses pengerjaan dingin atau disebut dengan cold working process. Nah, dalam proses pembentukan logam ada kita kenal dengan berbagai proses, yaitu pengerolan, tempa, proses tarik, ekstrusi, proses putar tekan, dan proses potong ya. Nah, demikian untuk materi kita pertemuan ketiga ya. Silahkan ada yang mau ditanyakan ya, atau ada yang kurang paham silahkan. Sambil menunggu saya ambil absensi rekod kita. Silahkan diaktifkan videonya ya. Pak, saya izin nggak on cam ya Pak, karena kamera depan saya pecah Pak. Oke. Pecah kenapa itu jatuh? Iya Pak, jatuh Pak. Oke. Oke ya, saya ambil ya. 1, 2. Ini ada satu lagi baru masuk ya. Sebentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, berarti yang hadir 11 orang ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Atau pada udah cukup paham? Gimana? Kalau tidak ada lagi, udah paham, berarti pertemuan kita cukupkan ya pada siang menjelang sore ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Selamat sore. Sore Pak. Sore Pak.